Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhabbal Walidaini. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian MK Ekologi Perairan. Jadi langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yang dimana faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik. Jadi saya akan menjawab faktor yang mempengaruhi terdapat pada makanan, di mana dari segi ukuran makanan tersebut atau kesediaan makanan. Dan luas relung pada ikan akan cenderung meningkat ketika kesediaan makanan itu rendah, dan juga akan cenderung menurun ketika kesediaan makanan tersebut tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan soal yang nomor 2, yang dimana apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Baik, di sini saya akan menjawab ikan karnivora ini tidak selektif dengan memilih makanan yang akan dimakan. Contohnya seperti ikan nila. Ikan nila tersebut akan memakan makanan seperti yaitu cacing, zooplankton, dan bahkan ada juga sebagian dari makanan ikan nila tersebut ikan-ikan kecil. Oleh karena itu, maka ikan nila tersebut memiliki luas relung yang lebih tinggi atau lebih luas, dan tidak selektif dalam memilih makanan. Misalnya pada hari ini ikan nila tersebut memakan anak-anak ikan atau ikan-ikan yang kecil. Dan juga bisa jadi pada hari berikutnya ikan nila tersebut akan memakan makanan seperti contohnya zooplankton. Dan soal nomor 3 yaitu jelaskan interaksi antara komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan, yaitu seperti abiotik, cahaya, salinitas, suhu, dan juga nutrien. Maka cahaya yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis dan juga untuk mempertahankan suhu dan siklus hidrologi, dan pada nutrien yang berada di permukaan, dan juga ada nutrien yang di dasar permukaan. Istilahnya dari mereka bertukar posisi, ialah yang disebut dengan mixing water, di mana nutrien yang berada di atas akan turun ke bawah, begitu juga sebaliknya. Dan soal nomor 4 yaitu suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Ada sebagian biota yang bertahan hidup dengan lingkungan dan ada juga yang tidak. Contohnya, biota yang bertahan hidup di lingkungannya atau di lingkungan barunya, mereka akan melakukan adaptasi yang mengadaptasi yang baik. Contohnya seperti ikan nila. Jika ikan nila dilepaskan di perairan baru, maka akan bertemu dengan biota yang berada di perairan, atau biota yang asli yang berada di perairan tersebut. Dan ada kemungkinan dari makanan kedua biota tersebut akan sama. Dan jika ikan nila akan melakukan kompetisi dengan baik, maka akan kemungkinan dia akan bertahan hidup di lingkungan yang baru. Dan untuk ikan nila yang tidak bisa melakukan kompetisi dengan baik, maka kemungkinan besar ia akan mati dikarenakan tidak lama untuk bertahan hidup. Dan soal nomor 5 yaitu jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Baik, berarti contoh dari pemanfaatan bentos di perairan untuk mengetahui atau contoh kasus
untuk mengetahui suatu kualitas pada perairan, tersebut, dan juga sebagian memberi gambaran suatu kondisi dalam perairan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian jawaban atau yang sudah saya jawab dari soal yang diberikan oleh Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.